Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurul Rahmadiani dari kelas PI 5D, NIM 201141132. Di sini saya akan menyampaikan video tentang psikologi eksperimen yang saya pelajari selama 3 pertemuan dengan Bu Maharani. Untuk yang pertama, waktu itu menjelaskan tentang metode psikologi eksperimen. Nah, psikologi eksperimen sendiri itu adalah sebuah praktek atau bisa dikatakan penelitian, laporan, metode ilmiah, observasi, atau bisa juga uji coba atau sampel subjek penelitian. Nah, dalam pengertian secara umum, psikologi eksperimen itu juga bisa diartikan sebagai salah satu metode dalam ilmu pengetahuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan sementara atau hipotesis secara ilmiah. Nah, perbedaan metode penelitian eksperimen ini dengan metode lainnya adalah adanya perlakuan atau treatment. Biasanya Bu Maharani itu menjelaskan kalau perlakuan itu sama dengan treatment atau manipulasi terhadap subjek penelitian. Nah, kedudukan psikologi eksperimen ini sendiri berada di bawah kuantitatif, penelitian kuantitatif. Nah, psikologi eksperimen ini melihat afektivitas sebuah treatment, bisa dikatakan seperti itu. Nah, contoh treatment itu apa sih? Nah, treatment itu perlakuan. Misalnya contoh yang dijelaskan Bu Maharani waktu pertemuan yang pertama itu, contohnya ini ada dua kelas A dan kelas B. Nah, mereka itu sedang ada pelatihan workshop. Nah, kelas A itu diberi pelatihan workshop atau seminar dan public speaking oleh Bu Maharani, tapi yang B itu enggak. Jadi yang diberi treatment itu yang kelas A. Nah, terus ada common sense. Common sense itu sendiri adalah kenormalan atau suatu kondisi yang dianggap masyarakat itu benar. Nah, ada juga hiperaktif. Nah, hiperaktif itu contohnya tuh anak yang tantrum, anak yang suka memukul temennya, gitu-gitu. Terus perbedaannya science dan common science. Nah, common science itu dan common science itu ada 8 perbedaan. Yang pertama itu ada perspektif, yang kedua ada theoretical atau teori, atau bisa juga dikatakan literatur, lalu hipotesis, terus measure atau bisa diukur. Nah, alat tesnya itu biasanya pakai skala survei. Terus yang kelima itu ada kontrol. Nah, kontrol itu ada variabel yang mengganggu. Nah, etnis bisa mengendalikan kondisi yang ingin dilaksanakan. Nah, lalu ada result of research. Result of research itu adalah modul yang sesuai. Nah, yang ke-7 itu ada conclusion, yang ke-8 ada nature of research. Lalu kriteria itu research method itu ada 5. Yang pertama empiris, yang kedua determinisme atau kausalitas, itu disebabkan oleh sebab sama alasan. Terus yang ketiga itu passion itu sederhana atau afektivitas. Yang keempat itu ada testability atau pengujian, atau bisa dikatakan pengukuran juga. Yang kelima itu can be repeated atau bisa dapat diulang. Nah, itu ada valid sama reliable. Itu yang pertemuan pertama. Untuk yang pertemuan kedua itu ada sejarah perkembangan metode eksperimen. Nah, perkembangan metode eksperimen ini dicetuskan oleh Willem
Willem Wundt. Lalu ada macam-macam metode. Nah, ada juga amigdala yang dijelaskan. Oh iya, Will Wundt itu adalah bapak psikologi eksperimen. Nah, Will Wundt itu juga yang mendirikan laboratorium psikologi eksperimen di Jerman. Lalu di sini di sejarah psikologi eksperimen itu mempunyai 10 bidang kajian. Yang pertama ada bidang psikologi dan perilaku manusia. Yang kedua itu ada bidang persepsi dan kesadaran. Lalu untuk yang ketiga itu ada bidang belajar dan conditioning. Untuk yang keempat itu ada bidang intelijensi, kognisi, dan memori. Yang kelima itu ada bidang perkembangan manusia. Yang keenam bidang emosi dan motivasi. Lalu ada juga bidang kepribadian, bidang psikopatologi, bidang psikoterapi, dan bidang psikososial. Nah, lalu ada juga itu yang dijelaskan sama Bu Maharani itu ada jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian itu sendiri ada 3. Yang pertama pre-eksperimental. Untuk yang kedua itu true eksperimental. Untuk yang ketiga itu ada kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen sendiri eksperimental itu adalah jenis-jenis penelitian yang paling dasar. Nah, yang dijelaskan Bu Maharani juga waktu itu ada perlakuan. Waktu itu menjelaskan tentang rumus-rumus dalam psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen X itu bisa dikatakan sebagai perlakuan atau treatment. Untuk O itu pengukuran, R itu random, lalu yang M itu matching, yang KE itu kelompok eksperimen, yang KK itu kelompok kontrol. Nah, karena waktu itu belajarnya baru sampai pra-eksperimental. Nah, pra-eksperimental itu adalah yang paling dalam, yang paling dasar. Nah, pra-eksperimental itu ada 3. Di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama itu on-shoot case study, itu X. X itu apa tadi? X itu perlakuan atau treatment. Itu kurang ideal. Yang O tadi pengukuran. Yang kedua itu ada on group pretest post-test. Nah, itu ada rumusnya O1, O2, X, O2. Nah, berarti O itu ada pengukurannya, pretest pertama. Kalau X itu perlakuan treatment yang diberikan, sama O2 itu pengukuran post-test atau biasa disebut post-test. Nah, terus yang artinya di on group pretest post-test itu ada satu kelompok. Kalau yang di one shot case study tadi dia tuh nggak bisa dikatakan satu kelompok karena dia cuma sendiri, nggak ada O1 O2-nya, cuma ada perlakuan sama pengukuran. Lalu yang ketiga itu ada insta-group compassion. Itu biasanya dua kelompok. Karena apa? Karena di situ tuh ada perlakuan juga atas bawah. Jadi rumusnya X O1 O2 atas bawah. Jadi letaknya atas bawah. Kalau kanan kiri itu satu kelompok yang one group pretest post-test tadi, tapi kalau yang insta group compassion tadi itu X O1 O2 itu ada 2 kelompok. Terus kalau kelompok eksperimen
kalau KE tadi kan kelompok eksperimen ya. Kelompok eksperimen itu ada perlawanan. Maksudnya tadi yang di Instagroup Compassion tadi ada perlawanan. Kalau kelompok kontrol itu tidak ada perlawanan, seperti itu. Nah, untuk yang materi yang ketiga sendiri itu ada karakteristik penelitian eksperimental. Di sini saya mau menjelaskan tentang karakteristik metode eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen itu berbeda, dari awal sudah dikatakan berbeda dengan metode penelitian lainnya. Kalau penelitian menggunakan eksperimen ini ada perlakuan, ada treatment yang diberikan kepada subjek. Kalau yang lain kan enggak gitu. Yang penelitian menggunakan metode yang lain itu tidak. Jadi pertama, penelitian eksperimental itu digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau cause effect relationship. Nah, penelitian eksperimental ini menemukan jawaban. Ada alasan, ada mengapa, ada sebab, ada akibat. Nah, berarti kan ada mengapa sama sebabnya, sebab akibat tadi. Nah, mengapa kondisi tersebut muncul? Nah, akibatnya itu apa gitu. Terus kemarin juga karakteristik kedua. Jadi karakteristik yang pertama tadi kan ada sebab akibat. Untuk yang kedua itu ada manipulasi variabel. Apa sih yang disebut dengan manipulasi variabel? Nah, manipulasi variabel pada penelitian eksperimental itu jadi adanya perlakuan atau treatment yang secara sengaja yang diberikan kepada subjek gitu. Penelitian berupa variabel bebas yang divariasikan sama peneliti gitu. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik eksperimental yang ketiga itu ada kontrol ketat pada situasi eksperimen. Nah, apa sih kontrol ketat pada eksperimen ini? Tujuannya untuk memunculkan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Lalu yang selanjutnya, yang ke-5 itu ada, nah, yang di variabel kontrol ketat tadi itu ada juga randomisasi atau random assignment dengan random sampling. Nah, random sampling itu sendiri adalah pemilihan sampel secara acak melalui pengundian atau pengacakan sistematis lainnya dari populasi. Tujuan dari random sampling ini sendiri agar dapat dilakukan generalisasi hasil penelitian yang dihasilkan pada penelitian eksperimental. Yang keempat itu ada membuat suatu fenomena terjadi dengan memunculkan penyebabnya. Artinya apa? Di sini tuh kalau membuat variabel itu dibuat muncul atau diharapkan muncul dengan terlebih dahulu memanipulasi variabel bebasnya. Lalu yang terakhir itu ada observasi objektif terhadap variabel terikat. Nah, ada juga Hansen itu sebuah peneliti itu mengatakan bahwa syarat agar penelitian eksperimental dapat dilakukan itu ada 2 di sini. Yang pertama itu peneliti dapat melakukan atau memanipulasi setting atau variabel bebas, dan yang kedua itu adanya perlakuan atau treatment tadi. Lalu mungkin jenis-jenis penelitian yang menguji hubungan sebab akibat tadi ada eksperimen acak, lalu yang kedua itu ada eksperimen semu atau kuasi eksperimen tadi. Nah, kuasi eksperimen tadi, terus habis itu ada juga eksperimen natural. Nah, masing-masing dari jenis-jenis karakteristik tadi itu jenis-jenis bukan karakteristik
penelitian eksperimen, tapi lebih ke jenis-jenis hubungan sebab akibat yang menyebabkan hubungan sebab akibat itu tadi ada pengertiannya. Mungkin dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini yang dapat saya sampaikan hanya ini. Semoga bisa memenuhi tugas saya untuk menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.